Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has giving us an opportunity in this day. Secondly, salawat and salam we can send to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from darkness to lightness. I also say thank you so much to Mr. Ray Suryadi. He is my lecturer in English for Business Learning. Oke, sekarang saya dan teman-teman saya di dalam video ini akan memaparkan kepada Anda semua mengenai magic of close, trick closing, and follow-up. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang bertanya, Kak, status saya yang nge-like banyak, yang komen banyak, yang nge-share juga banyak, tapi kok yang closing sedikit? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pertama, tidak semua orang yang nge-like, komen, share status Anda benar-benar akan membeli produk Anda. Jadi, jangan bangga dulu, tugas kita belum selesai. Kedua, kalaupun orang mau beli produk Anda, terkadang mereka nggak harus nge-like, komen, share terlebih dahulu. Logikanya, ngapain beli produk bilang-bilang? Langsung aja beli. Ini terjadi khususnya untuk mereka para pria. Kalau beli sesuatu, jarang mereka bilang-bilang. Berbeda ceritanya dengan kaum wanita. Mereka ketika membeli sesuatu, mereka akan sering ngomong kemana-mana setelah beli produk yang keren. Pertanyaannya, market Anda kebanyakan pria atau wanita? Ketiga, tidak semua copywriting akan berujung langsung pada closing. Terkadang, orang akan tanya terlebih dahulu tentang detail produknya. Ini wajar, karena yang namanya jualan adalah aktivitas tanya jawab. Justru keren banget kalau semua copywriting yang digunakan berujung pada closing. Terus ingat juga, tidak semua orang akan langsung action begitu saja. Ketika membaca penawaran kita, ada beberapa orang yang memang butuh diyakinkan sehingga mereka akan cenderung komen di status Facebook, ngechat via message, ping BB, atau langsung SMS. Nah, di sini ada beberapa teknik-teknik closing di dalam 7 asumsi terselubung. Agar pembaca status Facebook Anda semakin tertarik untuk membeli produk Anda, tentunya akan lebih baik jika Anda gunakan bahasa-bahasa yang memungkinkan mereka mengikuti apa yang Anda inginkan. Nah, pola ini disebut dengan bahasa sugesti. Nah, yang pertama yaitu subordinate clause of time. Suatu pola atau anak kalimat yang dimulai dengan kata sebelum, sesudah, selama, saat, sejak, sementara, dan ketika. Asumsi ini bertujuan untuk memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari oleh para pembaca. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu kata sebelum. Sebelum Anda putuskan join reseller kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa join reseller produk kami begitu sangat-sangat menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu setelah Anda join pada reseller produk kami, Anda akan mendapati bahwa penghasilan 10 juta per bulan bukan merupakan hal mustahil untuk Anda capai. Jadi sini kata-kata bahasa-bahasa kita dapat mensugesti para pembaca untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka join ke reseller kita. Nah, yang berikutnya yaitu use of or. Suatu pola dengan menggunakan kata atau untuk mengendalikan pembaca agar memilih salah satu pilihan yang kita tetapkan pada awal. Nah, saya di sini memiliki beberapa contoh. Misalnya, saya nggak tahu Anda lebih suka beli gamis yang warna biru atau yang hijau. Atau seperti ini. Saya penasaran apakah Anda lebih memilih beli gamis ini sekarang saat diskon atau besok pada saat harga sudah naik. Nah, di sini kita memberikan asumsi kepada sang pembaca untuk memilih salah satunya, tapi dipastikan dia akan membelinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terus tonton video ini sampai selesai karena ada teman-teman saya yang akan melanjutkan materinya. Oke, terima kasih. Stay tune. Ini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya.
Itu tiga materi asumsi terselubung. Yang pertama ordinal number, yang kedua occurrence predikat, yang ketiga adverb and adjective. Yaitu suatu pola yang bertingkah yang mengindikasi urutan-urutan yang dipaksa secara halus sekaligus merupakan perintah secara terselubung. Kata-kata tersebut biasanya ditandai dengan adanya kata lainnya berikutnya, pertama, kedua, dan ketiga, lagi, dan seterusnya. Contohnya itu, karena ini merupakan pembelian yang pertama kali, maka kami berikan kepada Anda bonus spesial berupa dan bla bla bla. Dan contoh yang kedua yaitu, siapa lagi yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan positif income 10 juta setiap bulan dari bisnis tour dan travel. Begini penjelasannya. Dalam contoh pertama di atas diasumsikan bahwa pembaca akan melakukan pembelian berikutnya. Kenapa? Karena ada kalimat pertama kali. Sedangkan dalam contoh kedua diasumsikan bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan. Karena ada kalimat siapa lagi, ini mirip seperti ketika ada guyonan dari seorang teman, istrimu namanya siapa? Teman tersebut menjawab, oh kalau istri pertamaku namanya Santi. Seketika kita ada orang yang menjawab spontan seperti ini, diasumsikan bahwa ada istri kedua. Hahaha, kebayangkan? Dari selanjutnya yaitu awareness predikat, yaitu suatu pola kalimat yang bertujuan untuk menyamarkan asumsi dengan menggunakan kata tahu, sadar, mengetahui, atau menyadari. Contoh kalimatnya itu yaitu, tahukah Anda bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama? Yang kedua yaitu, apakah Anda menyadari bahwa billionaire store adalah salah satu dari segala masalah bisnis Anda? Yuk kita beda. Dari contoh di atas, orang akan fokus pada pertanyaan tahu dan sadar ketimbang pertanyaan atau pernyataan berikutnya. Ya, pembaca status akan fokus dan sibuk mencari jawaban internal sesaat. Anda, asumsi terselubung ini benar-benar penting untuk Anda gunakan dalam setiap status Anda. Selanjutnya yaitu adverb and adjective, suatu pola dengan menempelkan kata sifat pada kata benda sehingga keberadaan kata benda itu akan dipertanyakan. Contoh kalimat pertama, dengan menggunakan krim ini Anda dapat begitu mudah untuk menghilangkan flek di wajah Anda. Yang kedua, seberapa besar kenaikan omset penjualan Anda setelah membaca buku ini? Coba perhatikan baik-baik. Di contoh pertama, asumsi yang diterima adalah pembaca bisa menghilangkan flek di wajahnya. Pertanyaan seberapa mudah, untungnya pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Dan ini contoh kedua, asumsi yang diterima adalah omset penjualan pada naik setelah baca buku. Pertanyaannya, seberapa besar, untungnya pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Kok bisa? Karena asumsinya disamarkan dan hal tersebut dipersiapkan benar dan pikiran sadar. Kebayangkan? Jadi seberapa cepat Anda memahami pola ini? Yang kedua, seberapa besar kenaikan omset penjualan Anda setelah membaca buku ini? Coba perhatikan baik-baik. Di contoh pertama, asumsi yang diterima adalah pembaca bisa menghilangkan flek di wajahnya. Pertanyaan seberapa mudah, untungnya pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Dan ini contoh kedua, asumsi yang diterima adalah omset penjualan pada naik setelah baca buku. Pertanyaannya, seberapa besar, untungnya pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Kok bisa? Karena asumsinya disamarkan dan hal tersebut dipersiapkan benar dan pikiran sadar. Kebayangkan? Jadi seberapa cepat Anda memahami pola ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, I am Tanti Amriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang change of time, verbs, and adjective. Suatu pola menggunakan kata masih, mulai, telah, sudah, belum, terus, dan lain-lain. Contoh yang pertama, apakah Anda masih tertarik join program melekfinansial.com? Contoh kedua, sudah cek Tokopedia belum? Di contoh yang pertama, diasumsikan bahwa pembaca sebelumnya sudah pernah
tertarik join program milikfinansial.com. Sedangkan di contoh yang kedua, pembaca akan mengecek Tokopedia walaupun sekarang belum. Itulah kenapa pernyataan belum beli dan gak beli itu merupakan kedua hal yang sangat berbeda. Ketimbang Anda bilang pembaca status Anda belum beli, mending Anda bilang pembaca status Anda belum beli. Artinya suatu saat nanti mereka pasti akan beli. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah teman saya menjelaskan materi sebelumnya, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, saya akan membahas tentang asumsi yang ketujuh, yaitu common-three adjective and adverb. Oke, suatu pola untuk menyembunyikan asumsi di dalam suatu komentar. Di dalam suatu komentar biasanya menggunakan kata seperti untungnya, biasanya, mujurnya, bahagianya, dan lain-lain tanpa berpikir panjang. Contohnya, untungnya Anda tidak perlu lagi bingung dalam membuat atau menulis suatu copywriting, karena Anda bisa join di mahircopywriting.com. Bahagianya Anda nulis status di Facebook jadi lebih mudah. Coba perhatikan dalam contoh di atas, pembaca tidak akan mengomentari kalimat sugestinya, melainkan iya gitu saya bahagia, iya gitu saya untung, dan seterusnya. Artinya sugestinya masuk dalam asumsi berikutnya yang disematkan. Untungnya Anda tidak harus mengerti topik ini secara mendalam atau secara detail, karena Anda tinggal membuat status di Facebook dan tinggal mempraktikannya. Ketika Anda gunakan asumsi-asumsi tersebut, Anda akan mendapati susunan kalimat yang berbelit-belit dan susah. Tapi itu tidak jadi masalah, karena tujuan kita di sini bukan untuk membuat pembaca ngerti, tapi untuk membuat pembaca menjadi beli. Itu tujuannya. Nah, Anda pasti ingin memperluas segala kemungkinan agar benar-benar terjadi closing, kan? Anda bisa sisipkan asumsi-asumsi terselubung yang sudah saya jelaskan sebelumnya di setiap status Anda, sehingga status-status Anda ke depan akan dibuat benar-benar tembus dalam pikiran sadar pembaca dan menggunakan asumsi-asumsi terselubung. Harapan kita, walaupun tidak like, komen, dan share, tapi hasrat mereka untuk membeli jadi tinggi. Pertanyaannya, kok bisa? Karena yang kita mainkan adalah pikiran bawah sadar, di mana 80% aktivitas dan keputusan seseorang itu tanpa sadar. Earlier, you've seen my friend's explanations about 7 covert assumption. Now, I'm going to tell the 7 follow-up tricks. Okay? Trik yang pertama, ajukan pertanyaan. Prinsipnya, cara ini sama persis seperti teknik double meaning dan asumsi use of. Ya, banyak yang gagal memfollow up karena salah bertanya. Misalkan, mereka bertanya, Mas jadi beli kaosnya enggak? Atau Mbak jadi beli kerudungnya enggak? Itu pun kalau dijawab, kebanyakan malah tidak dibalas sama sekali. Pernah ngalamin? Makanya, Anda perlu mengajukan pertanyaan yang jawabannya pasti ya. Misalkan, Mas, orderan kemarin mau dikirim hari ini atau besok? Atau, Mbak, orderan kemarin mau dikirim pakai JNE atau Tiki?
Ini adalah rumus pola ajukan pertanyaan. Trik yang kedua, asumsikan pasti beli. Ini sering terjadi pada para penjual online. Mereka mengasumsikan bahwa calon pembeli tidak jadi beli. Maksudnya, asumsinya pun dinyatakan secara terang-terangan. Sama seperti kasus sebelumnya. Mereka bertanya, "Mas, jadi beli kaosnya enggak?" Atau "Mbak, jadi beli kerudungnya enggak?" Ya jelas, pertanyaannya diasumsikan bahwa si calon pembeli ini boleh beli, boleh tidak. Masih ingat 7 asumsi terselubung yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya? Nah, itu. Terus gimana caranya? Ya jelas, gunakan asumsi terselubung seperti yang telah dijelaskan. Misalkan 1. "Oh ya Mas," atau "Oh ya Mbak, sebelum transfer masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya." Asumsinya dia bakalan transfer. Yang kedua, "Oh ya Mas, kira-kira Mas mau transfer kapan ya?" Asumsinya dia bakalan transfer, cuma kapan? Yang ketiga, "Oh ya Mas, karena kemarin Mas udah tertarik ikut pelatihannya, saya penasaran kira-kira Mas mau selesaikan pembayarannya siang ini atau sore." Asumsinya dia bakalan bayar, cuma mau bayar siang atau sore. Yang keempat, "Oh ya Mas, karena Mas sebelumnya udah tertarik ikut pelatihan ini, sebelum transfer saya kepengen tahu apakah Mas udah tahu seberapa besar manfaat yang Mas dapatkan setelah join di pelatihan ini." Wow, asumsinya ditumpuk-tumpuk. Silakan Anda analisa sendiri. Trik yang ketiga, tanyakan alasan beli. Cara ini masih memanfaatkan asumsi pasti beli, karena ketika kita tanya kepada mereka kenapa mau beli di kita, mereka cenderung menjawab karena bla bla bla. Saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka sudah benar-benar setuju untuk membeli produk kita. Anda bisa bertanya seperti, "Mbak, kalau boleh tahu kenapa ya mau beli produk dari saya bukan dari yang lain?" Atau, "Mas, kalau boleh tahu kenapa ya tertarik dengan produk ini?" Kebayang? Trik keempat, tunjukkan testimoni. Dengan Anda memberikan testimoni, entah itu berupa screenshot gambar atau cerita dari pembeli produk Anda sebelumnya, itu akan membuat calon pembeli merasa yakin dengan produk Anda. Terkadang mereka menunda transfer atau menunda beli bukan karena apa-apa, melainkan karena mereka kurang yakin dan banyak pertimbangan. Tapi ketika Anda menunjukkan testimoninya, pastinya mereka akan semakin yakin untuk membeli produk Anda. Trik yang kelima, tawarkan bantuan. Ini adalah cara yang paling sering saya gunakan khususnya saat memfollow up calon pembeli lewat email. Alhasil, gara-gara cara ini, konversi penjualan saya dari order ke transfer melesat hingga 65%. Bisa dibayangkan. Caranya, Anda bisa menawarkan bantuan kepada calon pembeli Anda. Atau Anda bisa bertanya kepada calon pembeli Anda. Misalkan, Anda memberi pertanyaan seperti ini. "Mas, apakah Mas butuh bantuan?" Atau, "Mbak, ada yang ingin ditanyakan mengenai produk yang kemarin?" Kebayang? Trik yang keenam, bayang-bayangi terus. Sebenarnya cara ini cukup efektif untuk membuat orang aware bahwa mereka sudah pernah berjanji untuk transaksi dengan kita. Misalnya, Anda bisa like statusnya, mengomentari statusnya, dan share statusnya. Ingat, Anda tidak harus mengingatkan ia untuk transfer. Cukup bangun interaksi seperti biasa saja. Orang yang punya otak, ketika melihat nama Anda pun akan langsung sadar bahwa mereka telah berjanji untuk melakukan pembelian. Trik yang ketujuh, telepon langsung. Ini adalah solusi terakhir dalam melakukan follow up calon pembeli. Jika sebelumnya Anda memiliki nomor telepon mereka, maka cobalah follow up dengan cara telepon langsung. Cara ini terbukti cukup ampuh untuk menentukan apakah mereka mau beli atau tidak. Karenanya, goal dari cara ini adalah satu, yaitu mendapatkan kepastian apakah dia mau beli atau tidak. Setidaknya
Ketika Anda mendapatkan jawaban dan kepastian, Anda bisa melanjutkan memfollow up calon pembeli yang lain. Sip? Nah, itulah 7 trik follow up yang bisa Anda gunakan untuk memfollow up calon pembeli Anda yang sempat menunda bertransaksi dengan Anda. Silakan dicoba. Sekarang, closing dan networking. Dalam kenyataannya di lapangan, pasti ada saja yang bilang begini, Mbak, saya sudah pakai semua jenis teknik, tapi kok belum closing juga ya? Ingat, banyak faktor yang menentukan kenapa orang tidak membeli produk Anda. Yang pertama, misalkan Anda nyebelin, produk Anda jelek, nggak tertarik, nggak dibutuhkan, nggak urgent dan nggak punya uang, atau dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain. Yang terpenting, ketika Anda belum berhasil closing, jangan pernah paksa mereka untuk membeli produk Anda, kecuali Anda siap dibenci dan siap kehilangan pertemanan darinya. Ingat, kalaupun tidak berhasil closing, minimal Anda bisa networking dengan dia. Jangan dipaksa, karena networking adalah segalanya. So, setelah apa yang Anda akan langsung lakukan setelah menonton video ini? Saya yakin Anda akan mengubah cara Anda memfollow up calon pembeli. Okay, I think that's all. May what my friends and I explain can be helpful to you who see this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.